Di pasar, lapak-lapak baru dibuka. Lapak berjajar, satu milik Bu Ropiah yang terlihat sibuk menata dagangannya, satu lagi milik Bu Murni yang dengan tenang membersihkan sayur. Ke arah pintu masuk, Bu Ina datang menenteng tas belanja. Wah, Bu Ina, pagi amat ibu datang. Biasanya jam segini mah belum kelihatan. Iya Bu Ropiah, anak-anak minta dimasakin sayur asem. Jadi sekalian aja belanja pagi-pagi, biar dapat yang masih seger. Cocok banget tuh. Nih, saya baru dapet kangkung sama labu bagus. Masih ada embunya, dijamin manis kalau dimasak. Seger-seger kelihatannya ya. Tapi saya lihat-lihat dulu ya Bu. Katanya tomat di sebelah lagi agak miring harganya. Maksudnya di tempat Bu Murni? Ya silahkan aja Bu. Tapi Ibu juga pasti tahu, murah itu kadang ada alasannya. Bisa jadi timbangannya kurang, atau kualitasnya nggak seimbang. Masa sih Bu, temen arisan saya bilang belanja di sana enak. Katanya orangnya ramah juga. Iya sih, kalau baru kenal, emang semua kelihatannya manis. Tapi yang tinggal di sini, yang lihat tiap hari ya saya. Banyak yang saya perhatiin, dari cara dia dagang. Kadang suka aneh-aneh. Tapi Bu Murni tuh kelihatannya rajin loh. Saya pernah jam 6 udah buka. Sayurnya juga ditata rapi. Dia itu ya, baru juga mulai jualan, tapi udah punya stok segitu tiap hari. Dulu waktu awal-awal, malah nanti barang ke saya. Sekarang mah nggak nyapa, sok mandiri sendiri. Bu Murni menoleh dari lapak sebelah. Maaf ya Bu Ropiah, saya dengar dari tadi. Kalau saya ada salah, bilang aja ya. Saya nggak maksud apa-apa kok. Halo Bu Murni. Saya cuma lihat-lihat mau masak sayur asem nih. Jadi nyari bahan. Pas banget Bu, saya baru aja bersihin kacang panjang sama daun salam dari kebun kakak saya. Masih segar semua, mau saya ambilin? Boleh deh Bu, tapi saya lihat dulu ya. Bu Ina, saya cuma ngingetin aja. Jangan sampai maksudnya masak enak, pulang-pulang malah kecewa. Sayur kelihatan cantik itu belum tentu awet. Apalagi dari tempat yang belum jelas. Saya minta maaf ya Bu kalau ada yang kurang. Tapi insya Allah saya jualan jujur, semampu saya. Kalau ada yang salah, saya malah senang dikasih tahu langsung. Saya jadi bingung, dua-duanya kelihatan bagus. Ibu tinggal pilih mana yang udah kenal lama. Saya dari dulu gak pernah macem-macem kan Bu. Saya juga gak maksain kok Bu. Kalau ibu lebih nyaman di sini, ya monggo. Tapi kalau mau coba belajar di tempat saya juga gak apa-apa. Yang penting ibu puas. Saya beli dikit-dikit aja deh di dua-duanya, biar ngerasain dua-duanya juga. Ya terserah Ibu. Gak apa-apa Bu, yang penting masaknya senang. Keluarganya ikut senang juga. Keesokan harinya, pasar mulai ramai. Suasana terlihat seperti biasa. Tapi di antara hiruk-pikuk pembeli, mata Bu Ropiah tajam memperhatikan lapak sebelah. Dagangan Bu Murni tampak ramai. Berapa pelanggan bolak-balik menghampiri, termasuk Bu Ina. Ia pun mulai kesal. Bu Ina, bagi amat. Hari ini langsung ke sebelah ya? Ya Bu Ropiah, tadi Bu Murni bilang dia dapat bumbu dapur baru dari kampung. Saya penasaran pengen cobain. Bumbu kampung? Yakin itu bumbu kampung? Jangan-jangan bumbu oplosan kali Bu. Sekarang mah banyak loh yang ngaku-ngaku biar laku. Masa sih Bu? Tapi kemarin saya masa pakai bahan dari dia. Anak-anak bilang enak banget. Ya iya, awalnya pasti enak. Tapi Bu Ina, jangan terlalu percaya sama penampilan luar. Kita nggak tahu prosesnya gimana. Saya aja suka curiga. Curiga kenapa Bu? Nah itu, saya denger-denger dia suka nyimpen sayur dari 2-3 hari lalu, terus dijual lagi. Makanya harganya bisa miring. Padahal ya, itu udah bukan layak jual. Astaga Bu, masa sih? Tapi kelihatannya seger-seger aja tuh. Orang sekarang tuh pinter nipu mata Bu. Tapi dalamnya, saya sih nggak mau nuduh. Tapi ya, banyak yang cerita gitu. Waduh, saya jadi bingung Bu. Kemarin juga saya lihat pembelinya rame. Nah, itu juga aneh kan? Baru jualan beberapa bulan, kok bisa langsung banyak pelanggan? Saya aja yang udah bertahun-tahun di sini nggak kayak gitu. Tapi mungkin karena dia ramah juga kali ya Bu. Ramah bisa dilatih, tapi kejujuran itu kayak bisa dibuat-buat. Saya cuma khawatir aja, jangan sampai ibu semua ketipu sama muka manis. Tapi Bu Murni gak kelihatan kayak orang yang aneh-aneh deh. Ya kelihatannya, tapi kemarin saya lihat sendiri, dia ngasih diskon ke satu pelanggan. Ternyata timbangannya kurang dari yang dibilang. Pinter banget nutupin pakai plastik double. Serius Bu? Iya, saya nggak asal ngomong. Saya lihat, tapi ya itu, saya diem aja. Cuma sekarang makin ramai yang cerita. Saya pikir udah saatnya pelanggan tahu juga. Saya pikir dia jujur. Tapi ya jadi ragu juga dengernya.
Nah makanya itu, saya bukannya mau jelek-jelekin, tapi saya cuma mau jaga ibu-ibu Ina biar gak tertipu. Ya udah deh Bu, nanti saya perhatiin lagi. Saya pulang dulu ya. Ya Bu, hati-hati. Kalau mau yang pasti-pasti jelas asal-usulnya, tahu sendirilah kemana harus saya belanja. Beberapa hari kemudian, lapak Bu Murni tampak lebih sepi dari biasanya. Sementara itu, lapak Bu Robiah di sebelahnya justru kembali ramai. Bu Murni tetap tersenyum, walau matanya bisa menyembunyikan rasa bingung. Tumben ya, dari tadi baru satu orang yang beli. Biasanya jam segini udah rame. Ya namanya juga pasar Bu, ada waktunya rame, ada waktunya sepi. Iya Bu, saya cuma heran aja, kenapa hari ini berubah banget. Mungkin orang-orang mulai mikir lagi ya soal milih tempat belanja. Maksudnya, mikir gimana Bu? Ya siapa tahu aja mereka dengerin itu. Saya sih cuma dagang biasa aja. Semoga aja bukan karena saya kan cuma jual apa adanya. Saya juga gitu kok, tapi ya tahu sendiri, omongan orang itu kadang cepet nyebarnya. Tapi, saya nggak pernah ngapa-ngapain loh Bu. Saya selalu timbang jujur, barang juga saya sortir tiap pagi. Saya percaya Bu, tapi pelanggan kan gak selalu lihat itu. Cukup ngerselintingan aja udah pindah hati. Ya Allah, saya cuma pengen jualan tenang, cari masalah, sama siapa-siapa. Iya Bu, tapi ya gitu, sekarang banyak yang mulai balik lagi ke saya. Mungkin mereka ngerasa lebih aman. Padahal saya pikir kemarin-kemarin ibu-ibu mulai nyaman di tempat saya. Dulu mah iya, kan yang kelihatan, belum tentu yang dirasa. Tapi saya nggak pernah bohong soal dagangan Bu. Bahkan kalau ada yang layu, saya taruh terpisah. Ya semoga aja Bu, tapi saya mah denger-denger aja, ada yang cerita, katanya pernah dapat sayur nggak layak makan. Astagfirullah. Saya selalu pastiin saya masih bagus. Saya bahkan nggak pernah nyimpen lebih dari sehari. Ya itu mah ibu yang tahu, tapi orang-orang kan udah pada cerita, masa saya cegah? Tapi Bu, kalau itu nggak bener, terus gimana? Saya yang kena akibatnya. Ya namanya juga pasar Bu, kadang adil, kadang enggak. Tapi rasanya beda loh Bu. Beberapa pelanggan saya yang dulu ramah, sekarang lewat aja pun nggak nyapa. Mungkin mereka udah nemu tempat yang lebih cocok aja. Termasuk Bu Ina juga. Kemarin bilang seneng belajar tempat saya. Hari ini kok nggak mampir? Saya juga heran sih, padahal biasanya ngobrol lama di sini. Sekarang jadi balik lagi ke saya. Apa saya salah ya Bu? Tapi saya nggak pernah merasa lakuin apapun selain dagang jujur. Kadang kita nggak salah Bu, tapi kalau orang lain percaya yang lain, susah juga dibenerin. Saya cuma bisa doa aja deh. Ga Allah, bukakan jalan rezeki yang baik buat semuanya. Ya semoga aja Bu, yang penting tetap senyum, jangan sampai kelihatan lesu. Pembeli bisa lihat loh. Bu Murni menunduk sedih, tanpa tahu senyum licik songging di bibir Bu Robiah. Esoknya, pagi yang cerah, pasar mulai padat. Bu Murni duduk tepi lapaknya seperti biasa. Harapan baru masih ada di hatinya, walaupun juga menyimpan banyak tanya. Tak lama kemudian, sosok Bu Ina jalan cepat melewati lapaknya. Bu Ina, sebentar. Bisa mampir dulu nggak? Saya mau tanya sesuatu. Bu Murni, kenapa ya Bu? Sebenarnya buru-buru nih. Cuma ngerasa aja. Saya akhir-akhir ini ngerasa dagangan saya makin sepi terus. Dan beberapa ibu juga kayak jaga jarak. Bu, ngerasa ada yang aneh nggak? Ya saya juga bingung Bu. Emang beberapa hari ini banyak yang ngomongin. Ngomongin apa ya Bu, kalau boleh saya tahu? Saya juga dengernya dari orang ke orang Bu. Katanya ada yang bilang sayuran di sini udah pernah disimpan lama terus dijual lagi. Astagfirullah, siapa yang bilang gitu Bu? Saya nggak pernah simpen lebih dari sehari. Saya bahkan buang sendiri yang udah nggak layak. Saya percaya kok Bu Murni, beneran. Cuma ya namanya omongan di pasar cepet banget nyebarnya. Juga awalnya nggak percaya, tapi karena makin banyak yang ngomong, saya jadi bingung sendiri. Ya Allah, saya cuma takut pelanggan yang ngejauh. Bukan karena kesalahan saya, tapi karena kabar yang nggak benar. Ibu tahu nggak siapa yang mulai ngomongin? Waduh, saya nggak berani nuduh Bu, tapi katanya sih ada yang sedang nyindir-nyindir di lapak lain. Nyindir di lapak lain? Maksudnya lapak siapa? Saya nggak tahu pasti deh Bu, tapi ya gitu, dari situ mulai banyak yang ragu. Bu Robiah tiba-tiba mendekat dan menyela obrolan.
Loh, ada apa nih? Serius amat ngobrolnya. Oh, enggak Bu Ropiah. Saya cuma tanya-tanya sama Bu Ina. Akhir-akhir ini lapak saya kan sepi. Saya pikir mungkin ada kabar apa. Wah, saya juga nggak tahu apa-apa loh. Masih sibuk urus dagangan sendiri. Mana sempat dengerin omongan orang. Ini juga saya nerusin yang saya denger. Mas nuduh siapa-siapa. Ya namanya pasar ya Bu, kadang ramai gosip, kadang sepi pembeli. Tapi ya kita mah, yang penting tetap jualan aja. Iya Bu, saya juga berusaha jujur terus dari awal. Cuma kalau memang ada kabar nggak baik, saya pengen tahu biar bisa jelasin langsung. Lah Bu Murni, jangan terlalu dipikirin. Orang iri tuh kadang suka cari cara buat ngejatuhin. Kita mah nggak usah ikut panas. Tapi kan tetap perlu dilurusin biar nggak salah paham. Ya kalau Bu Murni merasa perlu, silakan aja. Tapi saya sih yakin kalau Ibu emang jujur, nanti juga orang balik lagi. Amin. Saya sih percaya rezeki gak ketuker. Sedih aja kalau kepercayaan orang rusak karena omongan yang gak benar. Ya udah, sekarang semangat lagi ya Bu. Jangan kelihatan lesu, nanti makin sepi. Ya, dulu ya ibu-ibu. Ina pergi. Saya nggak nuduh siapa-siapa, tapi Allah pasti tahu siapa yang nyebarin semua ini. Menjelang sore, pasar mulai lengang. Satu persatu pedagang menutup lapaknya. Tapi Bu Murni tetap duduk di bangku kecilnya, menatap sisa dagangan yang belum banyak terjual. Wajahnya lelah. Hari ini pun sama, sepi lagi. Ya Allah, kalau ini ujian, kuatkan saya. Tapi kalau ini fitnah, tunjukkan kebenarannya. Bu Ropiah menghampiri dengan senyum yang dibuat ramah. Wah Bu Murni, belum beres juga. Saya lihat tadi, dagangannya masih banyak ya? Iya Bu, belum banyak yang kesini. Padahal, saya udah siapin sayur segar sejak pagi. Aduh, saya ngerti perasaannya. Dulu saya juga pernah ngalamin. Rasanya tuh kayak ditinggal tanpa alasan ya. Iya Bu, saya cuma bingung. Apa saya ada salah ke pelanggan atau gimana ya? Saya bener-bener gak ngerti. Mungkin Bu Murni terlalu baik. Kadang orang baik itu digeser pelan-pelan tanpa sadar. Tapi saya gak pernah nyakitin siapa-siapa Bu. Saya selalu timbang jujur, rawat sayur-sayur saya, layu. Saya percaya kok Bu. Makanya saya kaget dengan kabar yang beredar. Jadi Bu Ropiah juga denger ya? Ih, saya sih cuma dengar sekilas ya. Itu pun dari obrolan ibu-ibu, katanya sih ada yang kecewa. Tapi saya nggak tahu jelasnya. Saya sedih Bu, saya pengen tahu siapa yang mulai ngomong gitu, biar bisa saya jelasin baik-baik. Waduh, ini juga nggak bisa nunjuk Bu. Soalnya saya mah bukan tipe yang suka ikut-ikut gosip. Tapi Bu Ropiah kan lebih deket sama banyak pelanggan. Mungkin Ibu tahu lebih banyak dari saya. Saya ngerti posisi ibu, makanya saya kesini. Ya pengen ngobrol baik-baik. Kadang kalau disimpan sendiri malah jadi beban. Saya cuma pengen dagang tenang Bu, nggak pengen saya nggak sehat. Sama Bu, saya juga nggak suka saya yang menjatuhkan. Tapi ya itu tadi, kita nggak bisa kontrol mood orang lain. Saya takut orang-orang percaya sesuatu yang salah. Terus saya yang kena akibatnya. Jangan takut Bu, juga waktu yang jawab. Kita kan nggak bisa nutupin mulut semua orang. Tapi bisa sikap sabar. Iya, saya coba sabar. Tapi jujur rasanya berat. Sampai nggak tahu lagi harus gimana. Makanya samperin Bu Murni sekarang. Tahu, ibu pasti gelisah. Tapi jangan sampai hati ibu jadi keruh. Tetap tenang aja. Makasih ya Bu, saya hargain Ibu mau datang di saat yang lain malah menghindar. Ya Bu, kita kan sama-sama pedagang, harus saling ngerti. Nanti juga semuanya balik seperti semula. Esok paginya, suasana sedikit berbeda. Lapak Bu Murni tampak dibuka. Bu Ropiah yang baru saja menurunkan keranjang dari motornya langsung melirik lapak itu dengan senyum mengambang di wajahnya. Wah, kok Bu Murni gak buka ya hari ini? Iya Bu, saya juga tadi sempat cari-cari. Biasanya jam segini dia udah duduk. Mungkin mulai ngerasa sendiri. Kalau dagangan terus sepi kan capek juga. Tapi kasihan juga ya Bu. Karena kemarin-kemarin dia kelihatan sedih. Lah, sedih karena apa coba? Kalau emang jujurin dagangannya bener, ngapain takut? Saya duduk sih Bu. Tapi ya sih Bu Murni bohongin orang. Bu Ina ini baik banget sih. Saya juga dulu percaya loh. Tapi makin kesini saya perhatiin, ya aneh aja. Aneh gimana maksudnya? Ya itu tadi, ada pelanggan cerita. Tanya,
Beli daun bawang dari situ, busuk tengahnya. Terus ada yang bilang, dapet tomat udah lembek, padahal katanya baru. Masa sih Bu? Belum pernah ngalamin itu. Bu Ina mungkin belum, tapi banyak yang udah cerita. Saya sih cuma kasihan, soalnya yang beli kan rata-rata ibu rumah tangga. Masa masak buat anak-anak pakai bahan kayak gitu? Lagi pula Bu, kalau 1-2 orang yang cerita mungkin bisa salah. Tapi ini yang ngomong lebih dari 5 orang loh. Waduh, Makanya saya pikir, jangan-jangan kemarin dia pura-pura nggak tahu. Kan, waktu ibu ngobrol sama dia juga, kelihatannya kayak bingung, tapi nyari-nyari alasan. ya sih. Dia sempat tanya-tanya juga, katanya pengen tahu siapa yang ngomong. Nah itu juga, saya jadi mikir, kok dia buru-buru banget pengen cari tahu siapa yang ngomongin. Jangan-jangan karena dia tahu itu benar. Tapi bisa aja, cuma pengen klarifikasi kan Bu? Klarifikasi ya boleh, tapi kalau sampai lapaknya tutup gini, jangan-jangan malah ngumpet. Iya juga ya. Kita kan nggak bisa nuduh Bu, tapi ya buat jaga-jaga aja. Saya sih cuma ngingetin, biar ibu-ibu lain juga nggak jadi korban. Iya Bu, makasih ya udah ngasih tahu. Ya dong, kita sesama ibu-ibu harus saling lindungin. Banyak kekecoh soalnya. Gajah, Bu Murni bisa buka lagi dan ngejelasin semuanya. Lo ada bisa dijelasin sih, tapi ya gitu deh. Gajah, semua cepet jelas. Tanpa mereka sadari, hari itu Bu Murni tidak membuka lapak karena ingin mencari tahu kebenaran dengan matanya sendiri. Nyamar dan mendengar semua percakapan Pak Bu Ropiah tadi. Siang sore, pasar mulai sepi. Lapak-lapak mulai tutup. Bu Ropiah sedang merapikan lapaknya ketika Bu Murni datang mendekat. Bu Ropiah, saya mau ngomong. Bu Murni, lah ibu dari mana aja? Tadi nggak buka. Saya ke pasar sejak pagi, tapi bukan buat jualan. Pengen tahu siapa yang nyebarin kabar bohong tentang saya. Kabar bohong, maksudnya apa Bu? Jangan pura-pura. Saya dengar sendiri. Bu nyebut nama saya, jelek-jelekin saya. Tapi pura-pura bilang, katanya ini, katanya itu. Loh, saya mah pesen cerita yang saya dengar Bu, bukan saya yang mulai. Tapi ibu yang nyulut, nyisipin gue di pikiran orang. Ibu yang nambah-nambahin. Ya terus kenapa? Emangnya salah kalau saya bilang apa yang saya dengar? Salah bu, karena ibu tahu itu nggak benar. Ibu terus ceritain ke orang-orang. Ibu tahu itu bisa ngerusak usaha saya. Ya, saya iri. Lihat ibu buka, udah banyak yang datang. Saya dagang dari dulu di situ, tapi malah mulai ditinggalin. Saya kesel. Jadi karena iri, lu hancurin nama baik saya. Emang kenapa? Ini pasar, saingannya wajar. Ibu terlalu polos. Saya pilih jujur daripada licik. Tapi kalau cari ibu kayak gini, saya nggak akan diam lagi. Silakan. Mau ngomong ke siapa? Mau lapor ke siapa? Saya nggak takut. Saya nggak merasa salah. Saya cuma ini kata-kata. Allah tahu semua bu. Kalau ibu nggak merasa salah sekarang, tunggu aja balasannya. Murni meninggalkan lapak Bu Ropiah dengan langkah pasti. Sementara itu, Bu Ropiah hanya tertawa kecil, ludah ke tanah. Sok suci. Mau ngomong apa kek? Orang-orang udah percaya saya. Ia pun pulang. Di perjalanan pulang, langit mulai mendung. Dan sampai di sekitar pasar, terlihat sedikit lebih sepi. Tapi tak jauh di depan, terdengar teriakan dan suara ribut-ribut. Apaan tuh? Kok ada orang berantem? Astaga, itu bawa celurit. Ya Allah, mereka beneran gelut. Serem banget. 2 gerombolan preman pasar sedang baku hantam hebat. Sebagian memegang kayu, sebagian lagi membawa senjata tajam. Bu Ropiah langsung panik. Ampun, ini gimana? Nah jalannya sempit lagi. Waduh, saya balik aja deh. Jadi lo sini. Dia mencoba putar balik, tak sengaja celurit melayang ke arahnya. Aduh kaki saya. Darah. Astaga, tolong. Keesokan harinya, kabar menyebar cepat. Bu Ropiah kini dirawat di rumah sakit. Lapaknya tak lagi buka. Beli mulai bertanya-tanya. Tahan, cerita fitnah pun terbongkar. Ya ampun, denger Bu Ropiah kena celurit. Iya bu, saya juga baru tahu tadi pagi. Saya jadi kepikiran terus. Semalam saya nggak bisa tidur. Saya ngerasa salah. Udah sempet ragu sama ibu. Nggak apa-apa bu, ibu kan cuma ikut denger-denger. Saya tahu ibu nggak ada niat buruk. Tapi saya nyesel. Ya, sempet percaya. Omongannya enggak-enggak. Sekarang semua udah jelas bu. Waktu akhirnya bicara. Saya seneng Bu Murni buka lapak lagi. Pasar rasanya adem lagi. Makasih Bu Ina,
Saya pun senang lihat ibu datang lagi. Saya gak cerita ke yang lain. Dan semuanya tak yang sebenarnya. Buat nyudutin siapa-siapa ya bu. Cukup biar jadi pelajaran aja. Iya bu, iya. Saya ngerti. Tapi ibu tenang ya. Saya yakin dengan ibu bakal rame lagi. Saya nggak terlalu pikirin itu sekarang. Penting saya bisa dagang tenang. Tanpa beban di hati. Jujur bu, saya lebih nyaman belanja di sini. Ibu tuh tenang, sabar, tulus. Alhamdulillah. Saya cuma ingin dagang berkah bu. Ya, pamit dulu ya bu. Besok saya balik lagi insya Allah. Hati-hati ya Bu Ina. Semoga masakannya enak. Bu Murni menatap langit yang cerah pagi itu. Hatinya tenang. Dagangannya masih belum habis. Tapi satu hal yang pasti, kepercayaan itu sudah kembali.